faktor bener-bener motivasinya bertumpu pada salah seorang pemain karena kelihatan ketika Siapa pemainnya? Lamine Yamal masih muda. Ya. Tapi pertandingan pertama Yamal nggak main kan? Main, cuman telat dituruninnya. Nah, Spanyol juga gitu katanya. Kalau pemain-pemain Barca banyak di Spanyol, kata La Blaugrana ini akan mendominasi permainan-permainan Spanyol dan itu akan sukses. Mayoritas ya. Mayoritas. Betul. Tapi nggak sesadis sekarang, dihilangin Madridnya loh sama De De La Fuente. Ini disiplin pertahanan Uruguay sekelas tim Uruguay dipertanyakan loh. Iya. Tapi memang kalau Uruguay di 2026 ini udah lewat ya Kang, generasi emas. Generasi emasnya udah lewat. Era Suarez, Cavani udah lewat. Halo, sobat Kompas TV. Ketemu lagi sama Radi di Arah Juara Kompas TV yang podcast yang nyarin preview, prediksi, dan juga serba-serbi soal Pesta Piala Dunia 2026. Agak bosan tapi mau gimana lagi, ditemeninnya masih sama Rahmat Ibrahim. Halo Im, ketemu lagi Im. Ya, kita mau ngumumin sekarang akan memprediksi pertandingan Spanyol melawan Uruguay. Itu. Nah, kalau di pertandingan sebelumnya kan Spanyolnya ekspektasinya bakal jadi juara kayaknya. Iya. Ya, di Pesta Bola Dunia Unggulan lah kayak Portugal, Spanyol sama Belanda ya yang paling tinggi tuh diprediksi sama banyak penggemar bola. Tapi banyak juga yang ngomong kayaknya Spanyol tuh kok nggak langsung ngegas gitu. Nggak langsung ngegas, kayak masih dia kan sempat draw juga lawan Maroko kan? Spanyol tuh lawan mana yang draw? Ada draw nggak sih? Ada Spanyol draw juga. Jadi Spanyol lawan Cape Verde ya, Iya. yang draw ya. Terus setelah itu baru nunjukin Menang lawan Arab Saudi. Kualitasnya lawan Arab Saudi. Tapi itu banyak yang kok nggak sesuai ekspektasi sih gitu kan. Orang pemainnya juga banyak yang bagus, main di Liga Spanyol semua, tapi minus Real Madrid. Sorry. Meskipun Cucurella udah bermasuk Udah baru. tapi belum. Yang terakhir kan, itu gerbong terakhir. Gitu. Jadi kenapa sih Spanyol tuh nggak langsung ngegas? Nggak langsung panas gitu mesinnya? Kayaknya sih kalau misalkan lihat dari tim Spanyol ini, Kang Radi, faktor bener-bener motivasinya bertumpu pada salah seorang pemain karena kelihatan ketika Siapa pemainnya? Lamine Yamal masih muda. Ya. Tapi pertandingan pertama Yamal nggak main kan? Main, cuman telat dituruninnya. Iya, maksudnya nggak langsung jadi starter kan? Nah, itu dia. Nah, ketika lawan Arab Saudi, kelihatan ketika Lamine Yamal jadi starter, buka gol, motivasinya pemain, wah double nih kayak jadi kayak asuh Messi ya. Anak asuh Messi. Jadi bayinya digendong-gendong. ngerasa nyaman gitu Kang Radi. Ketika misalkan biasanya sebuah tim ketika saya udah percaya dengan lini depan nih. Jadi main tengah yang pemain bertahan pun nyaman. Nah, itu kan Oyarzabal 2 gol tuh kan. Langsung moncer pas ada Lamine Yamal tuh. Ya, berarti Yamal sentris ya sejauh ini ya, Spain. Sejauh ini Yamal sentris kelihatannya kalau dari Spanyol. Ya perlu sih, walaupun masih belum 100% bugar kan cedera, tapi nggak dipaksakan juga sih. Memang menarik sih kalau ngomongin Spanyol nih, sama kayak Jerman. Kalau Jerman sukses itu ketika timnasnya banyak Bayern München di dalamnya. Nah, Spanyol juga gitu katanya. Kalau pemain-pemain Barca banyak di Spanyol, La Blaugrana ini akan mendominasi permainan-permainan Spanyol dan itu akan sukses. Mayoritas ya. Mayoritas. Betul. Tapi nggak sesadis sekarang ya, dihilangin Madridnya loh sama De La Fuente. Gue heran kenapa dihilangin. Padahal ya Madrid juga kan nggak ada apa gitu di balik itu. Ada apa gitu kan. Betul. Nah, tapi oke lah, terlepas De La Fuente tidak memilih satupun pemain Madrid, sekarang Spanyol akan konsentrasi melawan Uruguay. Tim yang juga nggak bagus-bagus amat nih. Kaget loh saya lihat Uruguay di 2 match di awal nih. Kaget. 2 kali draw doang kan. 2 kali draw. Lawan Cape Verde 2-2 ya? Betul. Lalu Arab sebelumnya Saudi lawan Arab juga Saudi 1-1. Nah ini, tapi sebelum ngomongin Uruguay, kita bahas ini dulu deh. Line up-nya Spanyol deh. Kalau 2 pertandingan sebelumnya kan, terakhir lawan Arab Saudi dulu deh. Oke. Arab Saudi itu kan dia 4-3-3 ya. Di belakang Unai Simon. Saya nggak tahu kenapa nggak David Raya yang diturunin. Lagi-lagi subjektif. Kipernya Bapak ya, idola ya. Betul. Tapi teruji kan di Premier League, teruji Iya, si kenapa David justru Raya. heran gitu. Apakah si De La Fuente ini terlalu pede dengan lini belakangnya memang kuat sih sebenarnya kan di belakang ada Pau Cubarsí, ada Aymeric Laporte,
ada Marco Correa, ada Pedro Porro tuh Tottenham ya. Iya, Tottenham sudah aman sih. Itu memang dari dari kualifikasi Piala Dunia 4 orang ini terus yang dipakainya. digeber sama De La Fuente dan memang udah padu. Nah, apakah memang terlalu pede karena itu atau kenapa nggak tahu memasang Unai Simon? Tapi itu subjektif saya aja sih. Tapi mungkin biasanya kalau itu feeling ketika udah nemu kenyamanan agak susah di switch kecuali kalau ada force major gitu. Chemistry-nya udah bagus gitu ya. Nah, kalau di tengah 4-3-3, di tengah itu ada Dani Olmo, Rodri sama Pedri. Dani Olmo Barca, Rodri Manchester City, Pedri lagi-lagi Barca. Ya. Di depan juga begitu. Ada Lamine Yamal, Oyarzabal sama Alex Baena. Alex Baena ini mana ya? Alex Baena itu dari Atletico Madrid. Atletico Madrid. Madrid lu padahal tapi Atletico. Atleticonya ada. Ini Madridista lagi gendek banget gue ngomong begini kayaknya gak ada pemain Madrid. Oke. Nah, kira-kira akan sama formasinya? Sama dipastikan sih. 4-3-3. Karena ngelihat kemarin Pilot Project ya dibilang ketika di Piala Dunia, wah ternyata ini cocok juga nih, udah bisa diandalkan dan game plan yang disiapkan oleh De La Fuente nampaknya jalan. Walaupun memang lawannya kan Arab Saudi nih kan. Ya. Lawannya Arab Saudi, tapi kan Arab Saudi juga tidak bisa dibilang tim yang ece-ece. Kita ingat di 2022 Argentina jadi korban Arab Saudi. Nah mungkin Spanyol juga membaca nih tipikal lawan klub-klub Timur Tengah tuh seperti ini. Mereka agak sedikit pragmatis, tapi counter attack-nya kan betul-betul disiapkan. Kayak tapi gitu, saya agak setuju sama Baim 4-3-3. Tapi ada satu pemain yang menurut saya kurang greget lah gitu di depan di kiri. Si Baena tuh kurang menurut gua. Saya lebih prefer si Nico Williams yang ada di situ. Karena Nico Williams tuh lebih eksplosif kalau memang mereka butuh poin dan ini pertandingan krusial. Sepertinya Nico Williams lebih lebih eksplosif lah untuk menciptain peluang cutback ke si Oyarzabal. Sebetulnya kayak striker kan tadi bisa dikocok. Ngelihat dengan kondisi Ferran Torres juga ada punya istilahnya De La Fuente tinggal tutup mata, oke gue pilih yang ini. Cuman tadi saya melihatnya memang satu pembedanya itu ternyata Lamine Yamal sih Kang. Iya. Yang bisa ngebuka celah. Jadi mau Baena jadi tetap alir serangan dari kanan terus gitu. Pembukanya pembukanya memang dari sebelah kanan gitu. Kalau dari kemarin ngelihat lawan Arab Saudi ya, apalagi melawan tim Uruguay. Uruguay ini sebetulnya untuk serangan itu lumayan loh penetrasinya ke dalam kotak. Tapi dia permasalahannya eksekusi, finesse-nya agak kurang. Terus yang kedua, lini pertahanan mereka tuh kacau Kang. Disiplinnya. Padahal ada Ugarte ya. Ugarte Manchester United. Tapi nah itu dia saya tanda tanya juga kenapa Uruguay dalam 2 match ini draw kan. Tapi Ugarte itu sama Bielsa dipasangnya agak ke tengah kemarin tuh, agak maju. Kayaknya defense midfielder deh. Ntar coba kita cek ya. Nggak menjaga kedalaman Ugarte. Nggak menjaga kedalaman, makanya itu juga yang jadi trouble-nya Bielsa sebenarnya. Dua golnya Tanjung Verde kan itu dari yang pertama pelanggaran kotak penalti, tendangan bebas, Pina. Kemudian yang kedua ada blunder. Yang di babak kedua itu blunder kipernya. Nah itu kan ini disiplin pertahanan Uruguay, sekelas tim Uruguay dipertanyakan loh. Tapi memang kalau Uruguay di 2026 ini udah lewat ya Kang, generasi emas. Generasi emasnya udah lewat. Era Suarez, Cavani udah lewat. Kipernya pun kan masih tuh dari Piala Dunia ke Piala Dunia dia tuh Fernando Muslera. Itu kan udah dari Piala Dunia ke Piala Dunia. Udah uzur juga sebenarnya, refleksnya juga nggak tahu. Meskipun katanya goalkeeper itu nggak kena usia karena waktu bermainnya lebih panjang lah kayak Dinozov, Manuel lewat Neuer. 40 tahun. Iya, Manuel Neuer sekarang masih main juga. Terus Francesco Toldo dulu kan udah tua juga. Tapi menurut saya untuk Muslera ini memang refleksnya nggak sebagus dulu. Kalau dulu refleksnya masih oke. Dibandingkan dengan Neuer dengan usia yang sudah uzur juga, tapi refleksnya masih bagus. Tapi kan dulu ada Jimenez, ada Caceres juga. Itu banyak. Diego Forlan gitu kan. Diego Forlan, gila itu kan gelandangnya. Ya memang, sekarang memang generasi emasnya udah turun. Cuman kemarin saya lihat terakhir waktu lawan, waktu ditahan imbang ke Verde, itu Luis Suarez di atas kan. Iya. Nonton di tribun. Udah seneng dia tuh. Wah, rasanya pengen turun ke lapangan. Kebayang gak pas 2-2 itu Suarez hatinya ngomongnya gimana tuh? Iya, makanya. Apa gua yang harus turun nih? Itu yang gua harus turun. Dia di MLS kan sekarang. Iya, betul. Di Major League Soccer. Sayang sih. Nah, sayang. Nah, oke, itu tadi ke Spanyol, sekarang kita spesifik ke Uruguay. Uruguay itu ya seperti yang tadi disinggung,
dua pertandingan awalnya ini nggak optimal. Lawan Arab Saudi 1-1, lawan Cape Verde juga 2-2. Nah, kita terakhir aja deh bahas yang terakhir di lawan Cape Verde. Dia pasang formasi 4-1-4-1. Bener kan? Ternyata Ugarte dipasang di tengah sendirian satu untuk menutup. Mungkin maksudnya 5-4-1 mungkin. Iya. Tapi nggak efektif jadi apa ya? Jadi penjaga pertahanan yang paling akhir di Manuel Ugarte. Jadi mengandalkan siapa? Caceres Harusnya itu, Bentancur loh yang duet sama Bentancur Ugarte. malah nggak jadi Harusnya. pilihan utama kan sama Harusnya Bielsa itu. gitu. Sebastian Caceres. Nah itu sama Matias Oliveira. Oliveira itu di belakang juga nggak gitu padu kemarin tuh sama Caceres. Nah entah kenapa kayak ada miskom aja beberapa kali. Nah justru Ugarte yang kerja keras di situ, yang menutup celah gitu. Tapi ya susah. Terus ini kan saya agak aneh Bang, Araujo itu kan bek kiri tapi memang ada dia opsinya bisa lebih didorong ke depan. Tapi ketika kemarin lawan Tanjung Verde kan dia Waktu Cape Verde ternyata Bentancur starter ya? Bentancur starter, cuma ya, itu bareng nggak sama maksimal Valverde. tampaknya, nggak maksimal. Antara Ugarte-nya agak lebih ngedrop itu tadi karena dia lebih tugasnya kan menjaga kedalaman. Iya. Tapi Jadi overlap, canggung ya. canggung. Kalau mau ya ditaruh aja di back sekalian gitu Ugarte itu. Bentancur yang lebih kelihatan di situ. Bentancur yang Memang lebih kelihatan. harusnya ada pemain tengah itu ya chemistry-nya ya. Oke. Chemistry pemain tengah itu Tapi bener-bener. dalam tanda kutip ya, Bielsa itu dikenal sebagai pelatih yang dalam tanda kutip keras kepala. Dia sulit mendapatkan masukan dari asisten. Banyak asisten-asistennya di kepelatihan dia sebelumnya yang bukan protes artinya ngeluh gitu. Susah banget ngasih masukan sama Bielsa. Menurut Baim tetap nggak formasinya 4-1-4-1 atau dia mencoba untuk membuka diri, mengubah strategi dengan misalnya Ugarte dijadikan defender murni, lalu menarik Bentancur agak ke belakang dengan formasi 4-3-3 ini lebih rasional kayaknya. Oke, lebih Iya kan? jelas. Lebih jelas gitu loh mainnya. Menurut Baim mau nggak dia? Harusnya mau, tapi jujur yang saya penasaran Kang, yang saya tunggu-tunggu tuh Darwin Núñez. Darwin Núñez. Sebetulnya ya, walaupun udah ke Liga Arab, Ya, tapi Saudi League. Oke. cuman maksudnya gini, ini kan tipikal pemain yang flamboyan ya, Iya. dan Uruguay butuh pemain Betul, seperti betul. itu. Dan nama besar lah. Punya nama Dulu kan besar lah. kita ada Cavani gitu, Uruguay ada Cavani, jadi Diego Forlan ya kan. Diego Forlan, mungkin siapa tahu lah Vinas sama Darwin Núñez diduetkan gitu, belakangnya Valverde. Tapi Vinas tuh agak aneh juga ya, Bielsa milih Federico Vinas tuh karena selama kualifikasi juga nggak terlalu nonjol di kualifikasi Piala Dunia. Ya itu nama besar Kenapa ya? nama besar Darwin Núñez itu yang ketutup akhirnya sama Vinas gitu. Sayang gitu. Padahal kalau misalkan ini pertandingan terakhir ya, coba aja langsung Coba Darwin aja. Núñez gitu. Ya itu, mudah-mudahan Bielsa nih nggak keras kepala sebelum-sebelumnya. Iya, karena dari fisik kan tinggi kan itu dan bisa manfaatkan Bola-bola crossing. ball crossing. Back-backnya Spanyol kan Nggak terlalu tinggi. Nggak terlalu tinggi Betul. itu gitu maksudnya. Coba dari Amerik Núñez Laporte diturun. sama Kubarsi, nggak terlalu tinggi betul. Nggak tinggi. Nggak tinggi. Ya kalau mau manfaatin bola-bola crossing bisa Núñez ya sebenarnya. Karena Spanyol kan Kukurea itu kan tipikal yang back full back Ini, yang yang overlap. ke depan. Itu kan bisa dimanfaatkan, itu Iya, bisa jadi boleh. celah gitu Iya. Kang buat di push terus di Iya. sektor flanknya itu kan. Iya, di Uruguay juga Araujo kan punya punya kecepatan lah. Speednya, Speednya ngeri kenceng. itu. Araujo kan makanya harus dimanfaatkan. Nah, oke, untuk Veriles berarti untuk prediksi Spanyol Uruguay kira-kira berapa? Kalau Uruguay bisa mengubah formasi, saya menjagokan Uruguay. Tapi kalau ngelihat dua pertandingan sebelumnya dengan formasi yang itu aja dan karakter Bielsa yang agak keras kepala, saya agak Pesimis ya? melihat Uruguay. Saya kalau misalkan skornya berapa kalau? Nah, kalau dari saya ada dua nih. Oke, silakan. Kalau Bielsa mau mengubah kebiasaannya dari dua pertandingan sebelumnya, kira-kira 1-0 bisa mencuri poin. Tapi kalau enggak, bisa dibantai 3-0. Oke. Kalau saya tadi kalau misalkan Núñez sampai bisa main di situ bisalah 2-1 menang Uruguay. 2-1. Tapi kalau misalkan Núñez nggak main 3-0 saya sama Itu sih. 3 gol. 3-0. Tapi most likely ya, kalau ngelihat karakternya Bielsa itu susah banget. Coba deh lihat waktu dia ngelatih Argentina, ngelatih dia sempat di Marseille kalau nggak salah di Leeds. Prancis. Di Di Leeds Leeds juga pernah. United. Susah banget dikasih masukan dan akhirnya ya jadi jurang buat
pemain-pemainnya Oke. sendiri gitu. Kita tunggu ya, ini weekend nih Kang. Yes. Weekend. Enak ya nontonnya? Dua weekend, Sabtu dan Minggu pagi-pagi. Siap ya. Oke, jadi Uruguay versus Spanyol, kita berdua memprediksi sepertinya Spanyol yang akan mendominasi karena karakternya biasa yang susah diatur. 3-0 untuk Spanyol. Gimana buat sahabat Kompas TV yang nonton Arah Juara punya prediksi, silahkan nanti tulis di kolom komentar ya. Dan saya tutup, sampai ketemu di prediksi Arah Juara selanjutnya. Salam juara.